Hai, apa kabar kalian semua? Apik-apik dan baik-baik kah? Oke. Sekarang aku akan membuat pick a pile mengenai sosok soulmate kamu. Ya. Aku akan kasih 2 saja. Dan ini tidak akan sama ya jawabannya. Jadi buat kalian di sini yang pengen tahu dan penasaran soulmate-nya seperti apa, aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Silakan pilih A atau B. Oke, nanti kalau misalnya masih kurang, bisa langsung di pause aja videonya ya. Sekarang aku akan masuk dulu ke pembacaan pertama. Dadah. Oke, untuk file 1, seperti apakah sosok soulmate kamu? Kita akan lihat di sini. Oke, wow. Soulmate kamu di sini orangnya itu temperamental, teman-teman. Ya. Banyak amarah kalau aku lihat ya, hidupnya tuh banyak amarah. Ada kuntilanak merah di sini gambarnya, tahu ya. Sosoknya dia agak temperamental kalau kamu tahu. Jadi emosi dia itu tidak gampang terpancing atau tersulut seperti itu. Jadi anger manajemennya kurang baik. Kita lihat di sini, saya akan buka. Nah, kalau orang cepat marah pasti ada alasannya ya. Karena orang ini punya sifat depresi. Jadi banyak apa-apa dipikirin kayak gitu ya. Seperti kayak oke, di sini. Kamu tahu kuntilanak merah di sini dilambangkan juga apa? Orang yang nggak mau ditinggalkan. Jadi dia ada dendam. Kalau misalnya dia ditinggalkan, dia marah. Intinya di sini ada the devil, ada kuntilanak merah, ya kan? Ada kemelekatan, teman-teman. Aku ngelihatnya di sini ada kemelekatan di antara kalian. Aku akan sebutin aja soulmate kamu ya. Ada Scorpio, ada Aries, ada Capricorn, ada Virgo, dan ada Gemini. Jadi kamu akan soulmate kamu dari orang-orang ini. Aku bisa pastikan orangnya sebetulnya pembawaan tenang tapi banyak pikiran. Makanya di sini dia kadang-kadang tuh ngebuat kesel atau gampang terlonjak emosinya ya. Di sini dia itu suka sekali kerjasama dalam hubungan jangka panjang. Suka dengan, maaf ya, seksnya juga tinggi. Dia suka have fun, kecanduan atau ketergantungan sesuatu jangka panjang gitu ya. Dia misalnya punya sisi gelap yang sebetulnya mungkin misalnya contoh nih, dia punya sisi gelap, dia suka gigitin kuku sampai mentok gitu, misal contoh kayak gitu ya. Jadi aku bilang selain itu ini energi kemelekatan. Jadi terlibat hubungan-hubungan karmik, mungkin kamu sama dia dalam hubungan karmik ya. Terus di sini kalau aku lihat juga kalian itu banyak namanya konflik naik turun, dan bahkan mungkin saja di sini ada perubahannya apa? Ada perubahannya, ada kartu The Tower, mungkin hubungan kalian sebetulnya sudah putus. Nah, aku bilang kenapa ini bisa masuk soulmate kamu, karena energi dia ini lebih kuat. Jelek dong kak soulmate aku. Soulmate kamu adalah orang yang berputar-putar ini. Kalau dibilang dia adalah cinta segitigaku atau dia adalah cinta yang lain ya, cinta yang lain, ya berarti kalian di sini punya garis jodoh. Garis jodoh itu kan biasanya tidak harus selalu ketemu, tidak harus tidak harus ada ikatan resmi. Namanya garis jodoh tuh benang merah ya teman-teman. Jadi hidup kamu ya kebanyakan kuasai hubungan yang paling dominan adalah dengan orang ini, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat secara jelas perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepada kamu.
sama-sama perasaan dia kepada kamu. Round and round. Ya kan, round and round itu energi yang berputar-putar aja. Kenapa aku bisa bilang keluar kartu ini itu berputar-putar aja? Karena dia ada di sekeliling kamu. Jadi kalau misalnya dia itu pergi, sudah pergi, kamu udah tenang, kemungkinan dia akan kembali lagi. Karena kenapa? Ada poros tarikan di antara kalian. Di sini ada spiritualnya juga tinggi, teman-teman. Ya. Ada perasaan nyaman, lalu ada perasaan seperti kamu tuh tidak tergantikan. Pokoknya kamu tuh udah sebagai, misalnya kalau ada 4 sehat, 5 sempurnanya kamu gitu. Ya. Ada kartu round and round di sini. Kenapa aku bilang ini keluar kartu berputar-putar? Karena tarikan kalian ada kartu the devil. Ini sama aja, sesuatu yang berulang-ulang. Kamu udah di mana, dia udah di mana, ketemu lagi dalam ikatan batin. Dia di mana, terkoneksi lagi. Entah kamu duluan yang hubungin atau dia duluan yang hubungin kamu. This is unik loh, unik banget, ya. Yang kedua, ada no place like home. Ya. Kalian itu hubungannya mengikuti aja arahnya kemana. Misal nih, kalian udah kenal lama, dia tuh ngikutin kamu aja arahnya kemana. Dia nggak ngelarang kamu. Dia tidak coba untuk cemburu, dia tidak merasakan ekspresi, tidak menunjukkan ekspresi bahwa dia itu mau kamu dengan greget gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya, aku bilang ya. No place like home itu lebih seperti kayak rumahku, rumah hatiku tuh adalah kamu. Ketika dia pulang, sebetulnya yang dia ingin lihat adalah kamu. Dia punya space ya di dalam di dalam perasaannya sendiri ya, bahwa ada kehangatan dari kamu. Rumah itu kan hangat. Rumah itu ibaratnya tempat kita istirahat, tempat kita untuk berbagi, tempat kita untuk sharing, tempat kita untuk menenangkan diri, seperti itu. Kartu change in the wind, ya, itu dia tuh kayak gini loh, teman-teman. Kamu tahu nggak sih, segala macam perubahan yang ada, segala macam situasi yang ada, ya, kamu udah di kemana, dia kemana, udah dia kayak follow kamu aja. Kamu jauh, merasa kamu sudah jauh banget, tiba-tiba dia datang lagi. Jadi dia mengikuti kamu, ritmenya kemana, kamu ke utara, dia ke utara, kamu ke selatan, dia ke selatan, kamu pindah rumah, dia nanti nyamperin kamu, gitu ya. Ada kartu happy. Ya, kenapa kartu happy? Kartu happy ini muncul dikala dua perasaan yang menyatu. Ketika kamu ketemu sama dia, tiba-tiba tuh kayak ada oksigen baru. Kayak ada, aku tuh happy banget, pupil kamu membesar, ya kan? Tanda orang jatuh cinta. Entah kenapa ya, kalau deket sama orang ini aku tuh ngerasa nyaman. Even aku lagi bokeh, even aku lagi nggak punya uang, tapi kayak kuat gitu aku sama dia nih, kayak gitu ya. Ada chaos and conflict. Nah, teman-teman, ini terjadi ya, afirmasi ada kartu The Tower. Secara tiba-tiba hubungan kalian itu buyar gitu aja. Ada chaos and conflict. Kamu di sini terlibat masalah personal, ada kedisisteran atau ada ibaratnya kayak buyar gitu loh. Ya, karena ada masalah, ada konflik sesuatu di sini. Ya mungkin antara kamu sama dia terlibat dalam situasi cinta segitiga, buyar ya, tiba-tiba buyar aja gitu loh. Tapi sebenarnya apakah orang ini rela kamu berhubungan dengan orang lain? No, nggak rela. Ini kuntilanak merah itu kan ibaratnya dia ini pendendam. Even dia tidak mengungkapkan. Kamu pernah lihat nggak sih kalau horor-horor gitu, ada kuntilanak merah dan apa? Itu kan dia nggak pernah ngomong, tiba-tiba bajunya merah, kita tahu nih, oh dia dendam karena cinta. Ya itulah. Jadi entah kenapa dia merasa kayak kamu tuh mungkin banyak ninggalin dia dan nggak paham.
kalian ini berkonflik, paling perbedaan persepsi. Semakin banyak berantem itu semakin dia follow kamu gitu. Jadi ya orang ini kadang-kadang nggak bisa, dia punya personal issue juga sih. Yang terakhir adalah Treasure Island. Ya, persinggahan, ibaratnya kamu tuh udah everything, udah paket komplit, paket lengkap. Ketika dia bersama kamu, dia merasa ya satu, mungkin tiba-tiba finansialnya lagi bagus gitu. Jadi ada nunjukin sesuatu ya, ada happy, ada aura positif dari kamu yang apa? Yang membuat dia itu kayak bisa bangkit lagi. Treasure Island tuh kan kayak banyak harta di sini kan, kayak harta benda atau apapun. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang sukses gitu loh. Sosok yang sukses tapi mungkin gagal dalam bercinta, gagal dalam urusan cinta, dan dia tuh bisa mendapatkan hati kamu. Aku nggak bilang dia di sini memanfaatkan kamu, nggak, tapi kalian di sini bisa tumbuh kembang bersama, dan kamu tanpa dia pun sebetulnya secara rezeki mungkin oke, gitu ya. Oke, sekarang apa sih yang dia mau bicara sama kamu? Oh iya, aku akan bicarakan mengenai ciri-cirinya dulu ya. Jika dia wanita ataupun pria ya, umurnya tuh sama dengan kamu atau lebih tua. Kalau pria biasanya ada yang udah beruban, berjenggot, perutnya agak buncit mungkin, tidak terlalu kurus, tapi mungkin dia tinggi besar gitu ya, tinggi gitu. Udah itu orangnya sederhana. Sebetulnya kalau pakai pakaian itu tuh dia nggak kelihatan kalau di branded atau apa gitu ya. Bahkan cenderung suka-suka dia, yang penting cocok, udah gitu aja. Kemudian kalau untuk rambut di sini ya ada yang agak ya standar sah kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ya mungkin tidak terlalu panjang rambutnya ya. Kalau diibaratkan sama ini mungkin ya bisa ada yang panjang segini, agak panjang. Kemudian gimana ya? Dia ini sudah lama kagum sama kamu, teman-teman, sudah lama kagum sama kamu. Karena berputar-putar. Ya orangnya itu-itu aja gitu. Jadi kalau aku bilang lebih seperti kayak orang yang mengejar banyak impian, tapi jadinya beban gitu loh, tiba-tiba zong gitu. Dan baru-baru ini mungkin dia kayak kehilangan atau sedang down, ada masalah apa gitu. Pokoknya ada sesuatu yang selesai gitu, yang diakhiri gitu ya, tapi berakhirnya tidak baik gitu. Kadang-kadang kita dapat kartu The Tower itu berarti orang ini harus banyak introspeksi sebenarnya. Kemudian apalagi ya yang bisa aku sampaikan? Oke, yang terakhir ini ya. Jadi kalau untuk lokasi rumah, dia anak rumahan. Mungkin dia masih satu pulau sama kamu. Aku nggak bilang luar pulau, cuman mungkin dia punya hayalan pengen keluar negeri gitu, pengen jalan-jalan sama kamu ya, karena di sini ada kayak apa sih namanya, segala macam lah pokoknya, pengen traveling gitu. Nih ada kayak apalagi ya yang bisa aku bilang. Oh ya, dia melekat banget sama kamu. Kayak misalnya gini, kamu udah nggak mau di hubungan ini, tapi dia nggak mau ditinggalin. Egonya besar juga. Entah dia ada kehilangan kamu ya, tapi dia nggak sanggup untuk menghilangkan sebagian dirinya. Ibaratnya kamu tuh kayak udah menyatu gitu loh, kayak udah di darahnya dia. Jadi nggak bisa lepas gitu aja.
kayak ada kebutuhan masing-masing gitu. Mungkin dari hasrat, bisa jadi kerjasama. Pokoknya berulang-ulang sama orang ini. Itu soulmate kamu. Aku bisa afirmasi ya. Ada Gemini, Virgo, Capricorn, Aquarius, Scorpio, dan Aries. Zodiaknya itu. Yang mau dia bilang adalah pada saat at first I was upset, you stole my heart, now I'm thrilled. Dia kayak ketakutan gitu loh. Dia sedih gitu. Dia kagum sekarang. Tadinya dia kayak biasa aja sama kamu. Dia mencintai kamu banget. I love you so much. Kalau ada waktu dia pengen dansa ya. Atau di sini kamu tuh kualitas dia lah. Cinta dengan kualitas, wanita atau pria dengan kualitas di hadapan dia. Boleh nggak aku datang lagi ke kamu? Boleh nggak aku nyamperin kamu hari ini? Mungkin maksudnya datang ya. Mau nggak kamu nikah sama aku? Wow. Walaupun menikah itu mungkin kalau kalian yang bersama ya, maksudnya yang dalam hubungan complicated itu agak susah. Tapi di sini mungkin aja, ya siapa tahu ini benang jodoh kalian dan kalian ini memang soulmate. Entah kapan ini akan terjadi, tapi diafirmasikan yang positif aja. Oke, sekian pembacaan dari aku untuk file 1. Sekarang kita lanjut ke file 2. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye-bye. Untuk kamu di sini yang memilih file 2, kira-kira siapakah dia? Aku harap ceritanya berbeda dari file 1 ya. Oke, wow, merah juga ya. Ada Mariam Jembatan Ancol. Dia kecewa dalam penantian yang sangat lama. Wow. Ada kekecewaan hati ya orang ini. Jadi orang yang soulmate sama kamu itu lebih ke arah punya trauma masa lalu dari hubungan. Mungkin dia adalah duda atau janda. Oke, duda atau janda, atau orang yang punya traumatik dari masa lalu. Nggak ada yang bagus ya kak. Pertama kuntilanak, sekarang ini. Bentar, kita lihat dulu. Oke, dendamnya itu kenapa? Ada kartu Five of Pentacles. Teman-teman, aku bisa bilang ya, orang ini itu melalui fase yang serba tiba-tiba. Dia orangnya bisa dibilang insecure, merasa nggak aman, selalu merasa seperti kayak orang yang aku mendingan sendiri aja deh, gitu. Ya, aku ngeliat di sini adalah seseorang yang penuh dengan luka masa lalu, ya. Dia tidak nyaman, banyak kekhawatiran. Mungkin teman-teman, dia juga bukan dari keluarga yang mampu, ya. Kemudian di sini dia itu orangnya giat bekerja, dan aku ngelihatnya dikarenakan dia punya masa lalu mungkin yang dia sebagai tulang punggung, dia dulu jungkir balik, atau dia pernah susah di sini, atau pernah disia-siakan dengan orang yang dia cinta. Akhirnya dia sangat memprotek dirinya. Kalau dibilang dalam pekerjaan, orang ini sangat fokus, tetapi rapuh dalam sebuah namanya hubungan cinta atau perasaan. Kita ambil sini ada Taurus, ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, ada Sagittarius, Cancer, dan Pisces. Kali ini tidak ada Scorpio ya. Oke, teman-teman. Aku bisa melihatnya kenapa orang itu sangat keras sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang dia merasa sudah ada traumatik dan ada kecolongan dari masa lalu. Mungkin dia tadinya adalah orang baik. Tadinya dia adalah orang yang percaya dengan sebuah perubahan yang besar. Dia merasa semuanya hidup dia tuh aman-aman aja, sampai ada seseorang yang mungkin pernah nyakitin hatinya dan memberikan dia beban yang sangat panjang. Makanya orang itu sebetulnya bisa jadi duda atau janda ya teman-teman, karena di sini kartu Queen of Cups, ada Temperance, orang yang menunggu, dan mungkin umurnya tuh sepantaran atau lebih tua dari kamu. Kemudian aku ngelihat energinya ini banyak feminin,
Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh mau untuk membuka cinta, ya. Dia pengen membuka cinta, cuman aku bilang dia banyak waktu untuk bekerja. Kerja terus sampai dia tidak peduli waktu, dia tidak peduli umur. Ya, kalaupun dia punya masa lalu yang kelam dengan seseorang, itu udah cukup traumatis. Karena dia kesel gitu loh. Mungkin baik tapi kayak dimanfaatin. Baik tapi kayak di apa ya? Kayak di kayak gimana ya? Kamu baik sama orang, terus kamu percaya sama orang itu, terus ya sakit banget kayak ditusuk pakai pedang gitu. Makanya di sini dia banyak perlawanan. Misalnya dia ngedeketin kamu dan dia di sini kayak naik turun gitu loh. Tahu nggak sih maksudnya? Dia tidak memberikan kepastian. Dikala dia pengen banget serius, tiba-tiba dia tersentak kayak, oke, aku stop dulu. Luka yang sangat dalam, dendam, benci, amarah, ya. Ini aku bilang sih mungkin dia ada di circle kamu, kalau aku lihat. Exchanging gift. Teman kamu, ya, circle kerjaan. Kemudian orangnya itu suka berbicara, dia tuh jujur, orangnya banyak kejujuran juga di sini. Banyak observer, banyak milih-milih. Oke. Kita lihat ya di sini. Building blocks kena kan di sini kartunya. Tuh, the fates. Aku bisa bilang begini ya teman-teman. Orang ini, orang yang menjadi soulmate kamu, itu dia mungkin orangnya suka bertukar pengalaman, atau orangnya itu suka kasih surprise. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia itu cuman gini loh, surprise-nya itu kayak, kalau kamu baik ya dia baik, kalau misalnya kamu nggak baik ya dia nggak baik, kalau kamu cuekin dia lebih cuek lagi. Jadi tidak ada yang maju duluan gitu. Orangnya suka memandang dan dia tuh mengobservasi dulu. Jadi kayak dia punya teman mungkin gak banyak, dia milih-milih, dan circle-nya itu aja. Gak gampang mau percayain sama orang gitu, semuanya dicurigain. Ya, udah itu di sini dia itu bener-bener kayak everyday. Dia tuh begitu bangun, oke, ini aku hidup baru. Oke, aku hidup baru. Yang kemarin aku udah gak mau tahu. Jadi dia suka nggak bisa berkomitmen, agak sedikit tidak bisa berkomitmen. Karena semuanya serba tiba-tiba. Tapi apakah dia seorang stalker? Iya, dia seorang stalker karena dia suka meneliti, dia suka ngelihat. Kalau dia suka sama kamu, dia melihat kamu tuh, kamu keluarganya siapa, terus kamu tuh jeleknya gimana, cocok nggak sama aku. Orang ini masih ada gap sama kamu ya, masih maju mundur, belum yakin gitu loh. Tapi baiknya adalah orang ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya oke, aku jodoh kamu gitu ya, ini memang sudah takdirnya ketemu. Apakah orang ini ada rasa sama kamu? Ada, cuman dia itu udah terlalu berkarat gitu loh pikirannya, ya udah karatan. Ibaratnya kamu mesti ngedeketin dia itu pelan-pelan banget. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang dia ada perkataan menyakitkan, itu karena dia tidak mau disakiti lagi. Simbol kata seperti itu. Ada kartu building blocks dan ada kartu the fates. Itu lebih seperti kayak dia menjaga supaya dia tidak terjebak kepada lubang yang sama. Truth be told, dia itu dia nggak suka sama orang bohong. Ya, sejelek-jeleknya apa yang dia harus dengar, kamu harus bilang gitu loh.
Jadi aku lebih lihat dia orangnya ini lebih dominan dan mengintimidasi, ya, sangat mengintimidasi. Karena dia nggak suka, dia tuh kayak udah ngecap satu orang, ya udah, kalau dia udah nggak suka ya nggak suka. Oke, dari perawakan di sini orangnya itu adalah pekerja, ya, bisa di circle kerja kamu. Dia bukan orang rumahan karena dia suka keluar, ya, jalan-jalan di kota atau cuma sekedar duduk di kafe, ya, minumnya tuh mungkin dia suka ngopi, Starbucks, atau sebetulnya dia uang itu ada, cuman mungkin dia agak bukan pelit sih, agak lebih perhitungan gitu orangnya. Terus dia bukan tipe-tipe orang yang hedon, ya teman-teman, bukan yang hedon, tapi dia tuh hanya mengeluarkan sekiranya perlu, itu yang dikeluarkan, seperti itu. Kemudian orang ini itu masih menata hidup. Jadi jujur aja, mungkin dia ada dendam, ada nggak suka, ada benci, itu dia masih berdealing sekarang. Jadi dia belum bisa kasih 100% open. Kayak orang tuh masih di rumah, dia tuh masih buka pintu sedikit gitu loh. Mungkin kamu baru masuk sampai pagernya doang, dia baru udah di pagar dulu ya, rumahku masih kotor gitu. Apakah orang ini spiritualnya tinggi? Aku bilang enggak, dia lebih ke logis, teman-teman. Kalau yang pertama tadi, si kuntilanak itu dia spiritual, tapi kalau ini karena dia dendam, udah nggak ada spiritual lagi. Jadi yang harus kamu lakukan kalau ketemu sama ciri-cirinya dia, ya, zodiaknya dia, kamu harus ada namanya jemput bola gitu. Kamu nggak usah menyerah kalau misalnya dia di sini kayak gak mau sama kamu atau mulai kayak menjauhi gitu. Ntar lama-lama orang kayak gini, kalau misalnya kamu tiba-tiba menjauh gitu, nggak gangguin dia juga akan merasa kehilangan kok. Cuman itu mulutnya masih terkunci. Harus sangat-sangat sabar supaya pesan yang kamu sampaikan ke dia itu maksud gitu loh, nyampe. Karena dia sudah punya building, ya. Aku bilang dia tuh merasa tidak aman dan insecure gitu. Orang insecure tuh kan takut. Kamu ngomong apa, udah netting duluan. Wah, jangan-jangan gue mau dimanfaatin nih, jangan-jangan karena kerjaan gue bagus mau matre aja nih orang. Kayak gitu-gitu loh. Ya, kalau kataku sih, kamu juga di sini harus lebih kayak berpikir secara dewasa bahwa mungkin orang ini itu ditakdirkan dengan kamu untuk kamu bisa belajar menjadi orang yang lebih sabar, lebih tidak buru-buru. Kamu tuh pelari ya, tiba-tiba di depan kamu ada kayak truk yang lambat gitu, kamu kan nggak bisa gerak, ya udah dia yang ya udah aku ngikutin aja gitu, sabar aja, terserah lo maunya gimana. Lebih belajar kamu udah woles aja, santai aja, kalau nggak rezeki nggak kemana, kayak gitu. Contoh ya. Sekarang kita lihat nih apa yang kira-kira dia afirmasikan untuk kamu. Tuh, I want to tell you how I feel. Berarti ada perasaan yang ditutup dari orang ini. Biarkan aku yang memikirkan rencananya. Jadi kamu jangan terlalu banyak effort dan rencana sama dia. Dia bisa ngerasain kok, walaupun dia bukan orang spiritual, tapi dia tahu kamu mikirin dia. Sebenarnya dengan kehadiran kamu tuh bisa meredam egoku. Nah, mungkin dendam, dia udah mulai membuka pintu, ya kan, untuk mau bicara atau udah mulai mau buka hati lagi. Sebetulnya dia tuh setia sama kamu. Ya, dia setia sama kamu. Sebenarnya dia ada cinta sama kamu. Secuek-cueknya dia ada cinta yang bertumbuh di sini. Jadi, don't judge someone atau don't judge book by cover. Belum tentu yang dia cuek ya, dia nggak ada care sama kamu tapi diem-diem, kan kita nggak pernah tahu kayak gitu.
Jadi di sini kena ya, untuk kamu yang pilih file 2, jangan balik ke file 1. Kalau misalnya memang bacaan ini tidak resonate, kedepannya coba dilatih lagi intuisinya gitu. Karena aku tahu kalian tuh malas banget pick a file. Karena general reading kadang-kadang rata-rata udah resonate gitu ya. Tapi di sini lebih melatih intuisi. Oke teman-teman, supaya aura kamu di sini lebih terbuka, jangan lupa selalu menggunakan Li Aura setiap hari. Cukup disemprotkan di tangan dan wanginya akan mencerahkan hari kamu. Udah banyak yang terbukti kok. Ada yang berhasil anaknya untuk diterima pekerjaan kayak gitu-gitu. Udah banyak sebetulnya, tapi aku nggak blow up testy gitu. Jadi biar kalian semuanya based on experience. Kalau mau pesan di mana, lihat aja di kolom deskripsi aku. Jangan WA di nomor tarot ya teman-teman, tapi ada nomor lain, nomor Excel ya. Kalian bisa cek di deskripsi, rajin-rajin. Terus buka katalognya, kalau udah ini buka katalog. Ya udah, nanti silakan pesan aja. Adminku ready, tapi nggak 24 hour. Oke teman-teman, aku harap semuanya baik-baik saja. Kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Aku pun demikian. Jaga kesehatan. See you when I see you. I love you. Bye bye.